Kurang pencahayaan nggak? Halo, terima kasih yang sudah bergabung. Hari ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab khusus berkaitan sama mental health. Materinya yang akan saya bahas hari ini adalah tentang priming. Nanti kita mulai jam 1 siang. Jadi silakan teman-teman yang mau bergabung boleh saling sapa dulu, kasih tahu dari kota mana, gitu kan. Kita mulai nanti jam 1 ya. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas atau kita adakan sesi tanya jawab khusus tentang mental health berkaitan dengan priming. Apa itu priming gitu loh. Mengapa ada orang yang dari pagi hingga malam hari itu tampak atau terlihat bahagia, kemudian ada juga yang dari pagi itu udah suntuk, udah bete, udah muram sampai mau tidur lagi tuh kayak gitu loh. Jadi ini berkaitan dengan priming. Bagi yang baru lihat live TikTok saya ini, saya adalah Hendrik Rexman, saya seorang coach. Pekerjaan saya ini membantu memulihkan batinmu. Jadi bagi kamu yang baru gabung, silahkan kalau mau follow dulu boleh, mau menyapa dari kota mana, silahkan ya. Kita sembari mengumpulkan audien, jam 1 nanti kita mulai. Oke, jadi silahkan duduk dan menikmati sesi hari ini selama 1 jam ke depan. Ini sudah ada beberapa nih, ada 2 dari 300 juta manusia Indonesia yang ternyata sudah bergabung hari ini. Kemudian sekarang jadi 1. Kalau mau nge-share mana ya? Halo, ada siapapun, silakan. Kamu mau nyapa dulu, kasih tahu dari kota mana, mau ikut sesi kita sesi free hari ini selama 1 jam ke depan, mulai dari jam 1 siang nanti. Kita akan bicara tentang mental health, khususnya berkaitan sama priming, yaitu sebuah metode untuk mengkondisikan pola pikir kita. Karena kita tahu ada orang yang tampaknya ya, kita lihat tuh dari pagi sampai mau malam itu kayak happy aja. Kemudian ada juga yang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi wajahnya muram, bete, sedih, galau. Apa sih pembedanya? Apa sih penyebabnya? Oke. Nanti kita mulai jam 1 siang. Saya lagi cari cara supaya bisa di-share. Mana di-share? Pengaturan live. Mana sih? Silakan. Saya nggak tahu mic saya terdengar nggak? Saya butuh feedback nih. Suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar oke, aman? Suaranya clear ya, jelas ya? Oke, thank you. Ada PB. PB di mana nih PB? Where do you live PB? Oke ya, suara udah aman. Sudah lama nih nggak? Oh, dari Bintaro. Oke. Saya udah lama nggak pakai live TikTok sejak banyak yang minta-minta di TikTok ya. Cara sharingnya lewat mana nih? Oke lah. 5 menit lagi kita mulai. Tentang priming. Apa itu priming? Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi kesehatan mentalnya kita. Bagi yang baru bergabung, yang mungkin masih asing dengan wajah saya ini, saya Hendrik Rexman. Saya
Saya seorang coach. Saya memulihkan batin. Pekerjaan saya kayak gitu. Oke, saya mau membagikan dulu nih di status WhatsApp. Oke, terus bagi lagi di Facebook. Terus bagi lagi di mana? Instagram. Oke. 3 menit lagi kita akan mulai membahas atau sesi tanya jawab ringan aja mengenai mental health. Khususnya tentang priming, itu akan menjelaskan mengapa ada seseorang yang dari bangun pagi sudah happy sampai mau tidur lagi, ya, kesehatan mentalnya terjaga. Kemudian ada yang dari bangun tidur sudah bete, muram, sampai mau tidur lagi. Kalau sedih, apa sih bedanya sih? Apa sih strateginya orang bisa seperti itu? Gitu. Oke, ini suasananya lagi panas ternyata di sini. Sebentar. Sembari saya menunggu sesi nanti jam 2. Nah, sekarang saya nge-live dulu. Ya. Jam 1 kita akan live. Ya. Sekarang sudah ada satu penonton dari 300 juta manusia di Indonesia. Puji Tuhan. Aku diakhirin sih, belum mulai. Halo, siapa aja yang udah bergabung, coba saya cek dulu. STH, ada Apin. Oke, ada 3 orang dari 300 juta manusia Indonesia yang bergabung di sesi live hari ini. Oke, sudah jam 1 kita mulai ya. Baik, kita mulai ya. Jadi khusus berkaitan dengan mental health yang membedakan ya, mengapa ada seseorang yang rentan terhadap hal itu dan ada orang yang kebal terhadap isu mental health. Jawabannya cuma satu, setahu saya nih, selama 10 tahun terakhir kasih sesi coaching one on one, yang membuat seseorang itu kebal ataupun rentan terhadap isu-isu mental health adalah gambaran yang ada di dalam benak seseorang itu. Jadi bioskop pikirannya, jadi kamu bayangin ya, di dalam pikiranmu ini ada sebuah teater, namanya teater pikiran, theater of mind, gitu, lebih keren ya, theater of mind atau teater pikiran. Nah, di dalam teater pikiran ini kan banyak film-film yang berputar nih.
yang diputar oleh alam bawah sadarmu. Ada film tentang happiness, film tentang sadness, adventure, love, asmara dan sebagainya. Ada di dalam, ya. Nah, kalau dalam dunia coaching atau yang berbasis NLP, Neuro Linguistic Programming, ada dua kesadaran, yaitu kesadaran yang di luar yang disebut external representation, ya. Jadi segala sesuatu yang ada di luar dirimu, yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, kamu hirup, kamu cium nih, dan kamu rasa, ya, itu di luar tuh. Nah, kemudian dari external representation itu ada yang namanya internal representation. Jadi ada gambaran atau representasi cerminan yang di luar tuh yang di dalam sini. Nah, permasalahannya yang di dalam sini tidak selalu akurat sesuai apa yang kamu lihat nih di luar. Nggak selalu akurat loh. Jadi yang di luar ternyata berbeda dengan apa yang ada di dalam pikiran. Ya, contohnya nih ya, contoh ya. Misalnya ada dua anak kembar nih, lagi bermain di pantai. Dua anak kembar, twin, identical twin di pantai. Nah, kemudian tiba-tiba ada ombak yang menerjang mereka berdua. Ya, yang satu teriak kegirangan, wah asik gitu kan. Girang gitu loh, kena ombak gitu kan, seneng kan. Nah, kemudian yang satunya dia takut dan lari. Ibu, bunda gitu, nyari bundanya. Nah, perbedaannya apa? Coba saya tanya dulu. Padahal mereka berdua ini twins, kembar identik gitu kan. Tapi yang satu mengalami deburan ombak itu dengan perasaan seneng gitu, perasaan happy, ceria, dia malah tambah semakin senang main ombak. Tetapi yang satunya ini malah kabur. Nah, menurut kamu apa yang sebenarnya terjadi sama mereka tuh? Coba dijawab dulu. Ada 5 penonton dari 300 juta manusia di Indonesia. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Yo, silakan. Menurut yang lagi nonton ya, saya lihatnya ada sekitar 6. Nah, menurut kamu apa pembeda, ya, yang membuat yang satu ini tetap main di pinggir pantai, yang satu lari ketakutan? Padahal ombaknya sama loh, deburan ombaknya yang menerpa mereka ini sama loh. Nah, yang membedakan adalah bukan peristiwa yang di luar, bukan. Ya, jadi bukan peristiwa yang di luar yang membuat pembedanya, bukan, tetapi apa yang mereka representasikan di dalam pikirannya masing-masing. Ya. Jadi apa yang mereka artikan terhadap ombak itu. Ya. Jadi bukan ombaknya, tapi apa yang mereka pikirkan atau artikan di dalam pikiran mereka tentang ombak itu. Nah, kemungkinannya yang satu dia menggambarkan ombak sebagai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sangat menyegarkan tubuhnya. Nah, sesuatu yang membuat mereka dia seger gitu loh. Ya, yang satunya mungkin karena dia ada memori, mungkin habis nonton film atau pernah nonton film tentang hal-hal yang berkaitan dengan ombak, sesuatu yang buruk. Jadi terasosiasi dengan gambaran-gambaran di film atau ada cerita-cerita tertentu. Ya. Nah, itu alam bawah sadar tadi ya. Jadi yang membedakan adalah internal representation-nya. Jadi gambaran internal di dalam pikiranmu lah yang membedakan segala sesuatu yang di luar. Ya, karena ini menariknya gini loh. Menariknya ada penelitian ya, research dari kalau kamu mungkin udah baca buku The Flow, itu dijelaskan bahwa setiap detik ya, dalam 1 second, 1 detik, otak manusia ini menerima 200 juta bit informasi. Dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dihirup, dicicipi, ini semuanya masuk 2 juta. Ya, bayangin 2 juta bits
per second atau per detik. Tetapi kemampuan otak kita, otak manusia nih, hanya bisa menerima 134 bits data per detik. Coba bayangin, dari 2 juta ya, cuma bisa masuk diproses ya 134 bit. Jadi ibaratnya nih, ada uang 2 juta ya, uang 2 juta yang dikasih kamu nih gitu ya. Nah, kamu cuma nerima 134 perak rupiah. Jadi bayangin, ada begitu banyak kekosongan yang nggak bisa terdeteksi ya. Jadi ibaratnya ada gambar film gitu ya, terdiri dari 2 juta titik gitu ya, pixel gitu 2 juta ya. Nah, kita hanya bisa melihat per detiknya itu 134. Jadi ibaratnya ada 2 juta titik yang membuat satu gambaran. Nah, kita cuma bisa melihat 134 titik. Jadi banyak kekosongan nih. Nah, ini banyak misinformasi ya, yang membuat kita akhirnya miskomunikasi sama pasangan, sama anak, sama bos, sama rekan kerja. Semuanya serba simpang siur datanya. Nah, oleh karena itu nanti akan saya jelaskan mengapa kita perlu melakukan priming. Karena ada kaitan sama hal ini. Karena apa? Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Yang terpenting adalah gambaran yang ada di dalam your mind, inside your mind. Bukan yang di luar. Ya. Jadi ada 2 realita nih. Eksternal, yang di luar diri kita ini eksternal, misalnya kayak gini, ada minum, ada semua yang di luar. Kemudian yang di dalam, ya. Nah, yang di dalam ini bentuknya kayak bioskop, kayak teater, bioskop. Jadi ada gambarnya, mungkin ada musiknya, ada suaranya, ada aromanya, bisa mencicipi sesuatu. Nah, itu yang terpenting nih. Dan itu ngolah data 2 juta data per second, per detik, yang bisa diolah cuma 134 bit. Perbandingannya itu, jadi ibaratnya buku 2 juta halaman gitu. Nah, kita ini cuma baca 134 halamannya. Jadi informasinya masih banyak yang kosong, nggak jelas. Nah, di sini berusaha memproses hal itu. Ya. Jadi banyak hal yang yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, karena kita, ya, kemampuan pikiran kita ini berbasis otak. Otak adalah organ, fungsinya seperti fungsi fisik lainnya. Kadang capek, kadang lagi nggak fit ya. Otaknya karena tergantung istirahat, tergantung asupan nutrisi yang ada di makanan, terus tergantung kita olahraga apa enggak. Jadi dia ibaratnya mesin, otak ini terpengaruh sama 3 hal ini ya. Istirahatnya cukup atau enggak, nutrisinya oke atau enggak nih, nutrisinya padat atau enggak, kemudian cukup olahraga atau tidak. Nah, itu mempengaruhi kinerja otak. Jadi jangankan 3 hal ini ya, tanpa 3 hal ini, otak tadi itu yang menerima stimulus 2 juta bits informasi per second, dia cuma bisa memproses 134. Oh my God. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali hal-hal yang simpang suwir. Bukan simpang siur, tapi simpang suwir. Kita harus mengatasi hal itu gitu loh. Kalau enggak, ini setiap hari kita cuma bangun, ngelangut, ngelakuin kerjaan, capek, cari hiburan, pulang, tidur, ngulangin lagi. Jadi jangan-jangan kita ini cuma tambah umur aja, tapi nggak ada perubahan di dalam pikiran kita, ya. Jadi silakan bagi 6 orang dari 300 juta manusia di Indonesia yang sedang nonton saya ini, silakan ajukan pertanyaan sebelum kita pindah ke section berikutnya.
Silakan, khusus yang berkaitan sama apa yang sudah saya share tadi. Karena waktu kita ini cuma sampai jam 2 atau mungkin sebelum jam 2 karena saya ada sesi ya. Jadi oke, tadi ada STH bilang alam bawah sadar, ya. Candid bilang jadi jenuh dengan rutinitas. Ya, jenuh jadi dengan rutinitas karena apa ya? Karena otak sudah menggunakan bahasa deskriptif, ibaratnya algoritma otaknya kita ini sudah tahu gini, nanti ujung-ujungnya hari ini tuh bakalan cuma kayak gini aja gitu loh. Ya, jadi akhirnya bete. Dan ketika dia bete ini, dia mengakses hormon-hormon bete gitu, terus kita jadi males, jadi ini akhirnya kok tiba-tiba kita nyari lagu yang bikin kita juga jadi ikut galau, yang kita jadi ikut sedih. Terus kita tiba-tiba lihat orang-orang yang wajahnya juga bete juga, murung kayaknya, kayak kehidupan ini akan berakhir gitu loh, kayak langit itu akan terbelah, terus bumi bergoncang, terus besok pagi jam 7 itu kiamat gitu kan. Itu udah jenuh tuh otak kita nih. Apalagi di zaman sekarang ini dengan banyaknya stimulus visual, stimulus auditori, stimulus kinestetik, stimulus olfaktori, stimulus. Bayangin ya, otak kita ini yang cuma bisa nampung 134 koin istilahnya gitu ya. Diisi 2 juta tuh nggak bisa dan dia jenuh dengan hal itu. Tentu ada cara untuk mengatasi hal itu kan. Kalau nggak kita semua udah gila. Ya, scroll isinya ada yang bunuh diri, ini itu, tabrakan, perkelahian, tawuran, perang ini dan sebagainya. Oh my God, gitu loh. Apakah hidup semenderita itu gitu loh? Apakah akal pikiran kita ini sedangkal itu gitu loh? Sebodoh itukah kita gitu kan? Semenderita itukah kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini gitu loh? Tentu ada caranya. Nah, caranya ini nanti yang saya akan kasih tahu adalah yang disebut priming. Dari sekian banyak cara yang saya share ke klien ya, biasanya one on one tuh kadang saya cermati gitu, oh ini butuh cara ini gitu loh. Jadi ada caranya. Iya, saya juga menginginkan seperti itu. Saya ingin kehidupan saya full of meaning, kehidupan yang penuh makna. Dari bangun sampai tidur, ya loh ini kehidupan kita kok, ya kan? Kehidupan kita sendiri loh, ya. Satu-satunya di dunia loh kita ini loh. Kamu satu, saya cuma satu kan, tentu ya secara normatif seharusnya bisa spesial dong kehidupan kita gitu kan. Masa cuma orang-orang itu aja yang kita lihat tuh yang katanya sebagai apa tuh influencer, sebagai selebriti yang bisa menikmati kehidupan? No. Ya, kita cuma jadi penonton gitu. Sudah punya bioskop sendiri, kita cuma duduk sebagai penonton, makan popcorn hambar, nonton film kesedihan di dalam benaknya kita ini. No way. Ada pertanyaan nih dari Subur Makmur Sendak. Gimana bisa kaya cepat coach? Cepat kaya atau kaya cepat nih? Gimana bisa? Nanti Anda perhatikan apa yang saya sampaikan nanti tentang priming nih. Change meaningless to be meaningful ya. Nah, pertanyaannya how do you want to do that? Ya kan? Karena ya saya sendiri ya sudah punya bioskop di sini ya, isinya setiap hari ya, scroll sana scroll sini, isinya nasihat. Si A ngasih nasihat kayak gini, si B ngasih nasihat kayak gini, si C ngasih nasihat kayak gini. Penuh banget nih, penuh. Ini kalau ada alat buat ngurangin ini nih, dibuka ini, sampah mentalnya ini, kayak tsunami nih. Ya, luar biasa. Otak kita itu benar-benar butuh di cleaning, ya. Coba bayangin ya, dari lahir sampai sekarang dijejali, dipenuhi dengan nasihat. Jadi seolah-olah ada sebuah statement di dunia ini bahwa apapun masalahnya, nasihatlah solusinya. Dan enggak, buat otak kita itu no. Nasihat itu di waktu yang tepat, enggak setiap saat ya otak bisa nerima.
dari daging kot. Kosongkan gelas dalam dulu, ya kosongkan gelas atau kita temukan dulu gelasnya kita itu ukurannya apa sih gitu loh. Ukurannya besar, kecil, nah, ya kan. Jadi kalau saran saya ya, kita menemukan sendiri formula hidup kita gitu loh. Nah, di dalam coaching itu saya nggak memberikan solusi, oh Anda harus ini, no. Karena dalam sesi coaching yang saya lakukan, klien saya ini akan menemukan formulanya sendiri. Formula kehidupan itu akan ketemu karena built-in sudah ada di dalam dirinya. Cuma karena terlalu sering dinasihatin ini itu, dia jadi lupa suaranya lagi loh di dalam dirinya tuh lupa. Ya, jadi kalau mengingat ini atau nyetel bioskop di dalam pikirannya ini yang keluar gambarnya orang lain, suaranya orang lain yang ngasih petunjuk, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus. Jadi sutradaranya ini siapa gitu loh. Ya, sutradaranya ini siapa yang di dalam sini loh. Apakah kita sendiri atau orang lain yang kita nggak ngerti. Dari kecil ini suaranya siapa nih yang kita dengerin nih saat mau bikin keputusan. Makanya ketika kita bangun pagi, tiba-tiba sudah nyetel film duluan, belum disuruh sudah nyetel film. Filmnya nggak sesuai permintaannya kita, dia sudah nyetel, terus kita nonton. Karena kita nonton filmnya, kita dengerin suaranya, kita kebawa emosinya. Dan hari itu jadilah hari yang menyebalkan, hari yang menyedihkan. Sampai-sampai kita semua ini mungkin ya sudah sampai taraf S3 dalam hal membuat diri kita sengsara gitu loh pikirannya gitu loh. Ya. No, ada cara lain. Ya, ada cara lain. Oke. Ada pertanyaan? Wadah saya harus jauh dari nggak harus juga jauh dari kemelekatan, no, ya. Itu semua gagasan, ide yang kita baca, kita peroleh dari orang lain dan sebagainya itu yang kadang-kala malah justru tidak sesuai dengan formula yang sudah ada di dalam diri kita gitu loh. Makanya kita sering menggunakan kata harus ini, harus itu, harus seseorang ya. Contohnya kan ada buku yang ditulis harus bisa misalnya. Siapa yang mengharuskan? Siapa gitu loh yang mengharuskan loh? Nggak ada. Contoh ya, kalau di dalam saya izin mengutip perkataan Siddhartha Gautama ya, Buddha ya. Dia bilang ini, apapun ya yang terucap dari mulutku ini, jika hatimu ya tidak merasakan bahwa ini sebuah kebenaran ya, maka jangan dipercaya gitu loh. Ya ini pemaparannya ini kita lagi mulai bangun state dulu ya, bangun konteks. Karena otak kita ini butuh konteks, jadi saya kasih tahu info ini dulu sampai kita mulai. Oke, sudah saya nyapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih. Ada Meifang 1984. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Jadi tadi sudah ya, bahwa ini ada bioskopnya nih ya. Ada sutradaranya, tinggal kita cek kita ini sutradaranya atau penontonnya. Kalau kita penontonnya, maka dalam sehari itu tergantung sutradaranya mau nyetel apa, kita akan kebawa. Ya, sesederhana itu analoginya. Tapi kalau kita yang jadi sutradaranya, maka kita yang punya kehendak nyetel gitu loh. Nah, kita masuk ya. Yang namanya priming adalah sebuah metode secara sadar ya. Artinya metode yang dilakukan secara sadar untuk mempengaruhi otak kita. Ya, saya ulangi lagi ya. Priming adalah sebuah metode yang kita lakukan secara sadar untuk mengkondisikan ya, otak kita agar dia hanya fokus pada informasi yang kita inginkan saja. Ya, saya ulangi satu kali lagi ya.
priming, ya, tulisannya biasa priming gitu ya. Priming adalah sebuah metode secara sadar ya. Jadi kita nggak perlu hipnosis, trance dan sebagainya, bla bla bla, nggak perlu ya. Secara sadar mempengaruhi otak kita supaya dia ibaratnya lensa kamera, ya, ibaratnya lensa kamera. Jadi dia hanya dikasih suruh ya, diperintah hanya untuk fokus pada informasi atau hal-hal yang kita inginkan saja. Itu priming. Nah, nanti caranya saya kasih tahu, tapi penjelasannya priming seperti itu. Saya kasih contoh dulu ya. Misalnya kamu lagi punya keinginan, misalnya pengen beli motor X misalnya, warna kuning misalnya atau warna putih. Kamu lagi punya keinginan gitu, tiba-tiba kamu tertarik sama hal itu. Entah kamu lihat, kamu baca, kamu tertarik ya. Begitu kamu tidur, besok pagi, tiba-tiba ketika kamu keluar, kok kamu tiba-tiba lihat, loh, kok ada motor itu tuh yang aku mau tuh. Terus di sana ada lagi tuh. Terus tiba-tiba kayak jadi banyak gitu loh. Tiba-tiba kelihatan di mana-mana tuh motor tuh. Ya. Terus lagi misalnya kamu lagi mau pengen nanam misalnya bunga X ya, bunga flower gitu ya, pengen itu. Tadi terus kamu lewat nih di rumah kamu, di sekeliling lingkunganmu, tiba-tiba kamu lihat, loh, kok dia udah nanam yang sebelumnya kamu nggak pernah lihat. Di sana ada. Terus kemanapun kamu pergi, kamu lihat itu. Nah, itu efek dari priming. Efek dari priming. Jadi sama seperti yang digunakan oleh sosial media menggunakan algoritma supaya mempriming kita. Jadi apapun yang jadi ketertarikannya kita itu kita akan disuguhi itu terus gitu loh. Ya, misalnya kamu lagi galau nih, tiba-tiba nyetel lagu, kayaknya cocok nih sama suasana hatiku. Wah, terus lagi nonton film kayak, kok ceritanya pas sih sama yang lagi aku alami. Terus misalnya lagi buka ayat suci nih, kitab suci, tiba-tiba ayatnya kok kayak pas. Itu bukan sebuah sesuatu yang mujizat, bukan. Itu dampak ya atau efek dari priming. Jadi kamu ternyata tanpa sadar sudah mengaktifkan fitur itu gitu loh. Sudah mengaktifkan fitur priming di sini tanpa sadar. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita memproses atau mengaktifkan fitur priming yang ada di dalam otak kita secara sadar. Kita pencet tuh tombolnya supaya dia mulai melihat hal yang kita inginkan. Nah, permasalahannya gini, kalau selama ini ya tanpa sadar ya, fitur itu kita aktifkan untuk melihat hal-hal yang membuat kamu susah. Untuk melihat hal-hal yang misalnya gini, uang itu susah dicari, pekerjaan itu susah didapatkan, jodoh itu sulit untuk ditemukan. Ya. Terus apa lagi? Hal-hal kayak gitu. Nah, bayangin loh, kalau fitur itu kamu isi dengan pesan seperti itu dan setiap hari kamu akan melihat hal itu. Dan ironisnya banyak dari kita ini yang menganggap bahwa itu nasib. Bukan. No, bukan. Itu bukan nasib. Itu karena priming kamu sudah kamu aktifkan tanpa sadar. Ya. Oke, silakan tanyakan dulu tentang priming yang saya jelaskan, nanti baru saya jelaskan caranya. Kemudian kita close sesi karena saya harus siap-siap sesi. Candid, artinya kita jadi sutradaranya coach. Ya, kita ini sutradaranya sebenarnya. Cuma selama ini kita duduk di bangku penonton. Inside di dalam theater of mind-nya kita ini. No? Silakan tanyakan tentang priming dulu. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ini adalah sebuah kebetulan, sebuah yang terjadi dengan, saya seperti dituntun untuk, no, itu karena kita sudah mengaktifkan fitur priming tadi. Pertanyaannya,
yang kamu aktifkan itu fitur untuk melihat hal-hal yang membuat kamu kaya dan bahagia atau yang membuat sedih dan sengsara gitu loh. Karena kamu hanya akan mengikuti apa yang kamu primingkan gitu loh di dalam otakmu. Ya. Silakan ajukan pertanyaan dulu supaya saya sedikit banyak tahu sejauh mana penjelasan saya ini dipahami ya. Bagaimana jika priming itu tersabotase? Ya, itu bisa juga, ya. Makanya duluan gitu loh, begitu bangun pagi, ya, kamu duluan yang nge-priming atau malam sebelumnya kamu priming duluan gitu loh. Karena ada kemungkinan ketika bangun pagi kamu belum priming, itu sangat memungkinkan tersabotase. Contoh ya, kamu bangun pagi, langsung cek handphone, buka handphone, mungkin mau buka aplikasi hijau itu ya, aplikasi kirim pesan itu tiba-tiba baca sesuatu yang tidak menyenangkan ya, sesuatu yang mungkin keluhan dari saudara, dari keluarga, dari ibu, dari ayah atau dari kakak. Nah tiba-tiba dia jadi tema primingmu hari itu tuh, dan begitu kamu mau priming udah keduluan ke priming sama pesan itu. That's why ketika bangun tidur jangan buru-buru buka handphone, jangan. Artinya jangan bereaksi dulu sama siapapun. Kalau kamu sendirian lebih bagus ya, bangun tidur sendirian dulu. Dan dengan sadar, lakukan priming. Jadi begitu nanti ada hal-hal lain yang mulai mau masuk, data itu akan ditolak. Karena dia sudah dikasih priming khusus gitu loh. Bagus pertanyaannya, oke. Lagi silakan. Yo. Silakan, ada 10 penonton nih, silakan. Priming. Tanyakan dulu supaya saya sedikit banyak tahu. Oh, ternyata sudah memahami sampai sekian pemahaman gitu kan. Nanti saya bisa menjelaskan lagi. Karena sesi yang ketiga ini kita nanti habis ini cara melakukan primingnya gitu loh. Kalau tadi saya menjelaskan sebab di awal, kemudian yang season kedua itu apa itu priming. Nanti 15 menit dari 13.30 sampai 13.45 saya akan menjelaskan how to do priming, bagaimana melakukan priming gitu. Ya. Bagi yang bergabung dari tadi boleh juga nge-follow ya, supaya nanti kalau saya pas live lagi bisa ikut join lagi. Jadi bangun tidur kita harus membuat feel happy dengan positive action. No, jangan dulu, jangan melakukan positive action apapun dulu, lakukan priming dulu. Dan tadi ini penggunaan kata harusnya banyak loh ya. Jadi harus karena ini nggak ada yang mengharuskan. Ya, jadi nggak ada yang mendesak kita melakukan hal ini gitu loh. Ini pilihan, bukan keharusan. Jadi sebuah keputusan ya, sebuah pilihan yang kita lakukan secara sadar. Jadi bukan saya harus priming ya, enggak harus kok. Tuh kan ada lagi nih, Siti Asmawati Sudraj ya, halo salam kenal ya. Berarti kita yang harus merencanakan apa yang harus kita lakukan. Nah kalau saya mau ulang, berarti kita memilih merencanakan apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan gitu. Jadi jangan harus, nanti kalau kamu pakai kata harus ya, kata harus ini kata yang berat loh. Kata harus ini punya efek meningkatkan tekanan dalam diri kita. Ada kortisol gitu loh. Kortisol tuh hormon yang membuat kita supaya capek, supaya tidur, hormon stres. Nah ini kata harus nih kayak ada yang harus, kamu harus ini. Nah itu karena pola asuh kita dulu sih sering dengar kata harus gitu. Jadi saya kalau saya diizinkan ngasih tips ini ya, ngasih arahan ya, sebaiknya jangan pakai kata harus gitu. Ya. Nanti ngerasa gini, terbebas dari kata harus tuh rasanya gini, oh iya ya ternyata nggak ada yang mengharuskan ya gitu loh. Oke, saya change my mind tentang priming, tunggu arahan ya. Nanti kita mulai saya jelaskan priming. Oke, ada lagi silakan yuk. Tanya aja dulu ya. Ada pepatah Cina gini, mengatakan ini pepatah Cina. Ini kalau saya nggak salah ingat ya itu dari Cina katanya. Tapi saya nggak tahu bahasa Cina, cuma pepatah Cina ini udah ditranslate. Bunyinya gini, dia yang bertanya
hanya akan tampak bodoh selama 5 menit. Hanya akan tampak bodoh loh, berarti bukan bodoh ya. Selama 5 menit, karena seolah-olah nggak tahu gitu kan, tanya. Tetapi mereka atau dia yang tidak bertanya, ada kemungkinan akan bodoh selamanya. Jadi lebih baik bertanya daripada menduga-duga. Ya betul, dengan kata harus itu seolah-olah kita nggak punya pilihan gitu loh. Seolah-olah nggak ada pilihan lain loh. Harus ini, harus marah, harus tenang. Contoh ya misalnya, kamu harus tenang. Masa tenang harus? Kata harus saja udah bikin nggak tenang. Ya, kita ubah dengan kehidupan kita dengan choice theory. Jadi segala sesuatu ternyata pilihan. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya presume bahwa sudah sedikit paham ya. Oke. Jadi kalau kamu ingat ya, banyak di sekeliling kita itu yang melakukan afirmasi positif. Ya, setiap pagi itu dia bilang, saya sehat, saya kaya, saya bahagia, saya pintar, saya jenius, saya sukses, saya. Seperti apa yang diajarkan oleh para motivator Indonesia yang keren-keren gitu kan. Saya bahagia, saya sukses, semangat pagi. Isapan jempol. Nggak kayak gitu cara kerja otak kita, ternyata nggak kayak gitu. Kalau nggak percaya ya, lakukan testing sederhana. Cari cermin, ya, berdiri di depan cermin, ucapkan kalimat afirmasi tadi semua itu. Saya kaya, saya sukses, saya bahagia, saya ini itu, saya apapun. Kemudian rasakan sosok yang di dalam cermin itu merasa apa sih? Kemungkinan besar dia nggak setuju. Ya, jadi memang keinginan kita itu kaya, sukses, bahagia, terus apa lagi? Pokoknya serba yang baik-baik gitu kan. Pertanyaan saya ya, ketika kamu ingin bahagia, ya, apakah batinmu mengizinkan kamu berbahagia? Tuh. Ketika aku mau bahagia, atau kamu mau bahagia, apakah batinmu mengizinkan kamu berbahagia? Belum tentu. Itulah jawaban mengapa setelah sekian tahun melakukan afirmasi, aku bahagia, aku sukses, aku ini, aku itu, aku ini, perubahannya kecil, bahkan mungkin nggak ada, dan hanya apa yang terjadi? Frustrasi karena ngulang-ngulang hal yang sama dan nothing change, nothing happen. No, bukan karena kita salah, bukan karena kita bodoh, bukan, karena instruksinya keliru. Gitu loh. Ya, para motivator itu kan ngomong kita kerja keras sukses, kerja keras sukses. Nyatanya banyak orang yang kerja keras nggak sukses kok, banyak. Terus kita suruh kerja keras, mau kerja keras kayak apa lagi? Suruh kerja cerdas, mau secerdas apa lagi kita mengerjakan pekerjaan kita gitu loh. Kita ini udah cerdas, tetapi kok kenyataannya belum berubah. Gitu loh pertanyaannya loh. Kok realitanya kok nggak sama yang saya inginkan di dalam benak saya ya? What is happening inside my mind? Ini udah terlalu penuh, sudah terlalu jenuh pikiran kita. That's why lakukan priming. Nah, priming yang kamu lakukan jangan menggunakan statement, jangan menggunakan pernyataan. Saya di dalam dunia coaching, saya sangat menyukai, saya sangat mengagumi, menggilai namanya pertanyaan. Saya sampai bisa merasakan rasanya pertanyaan, ya, karena begitu hebatnya pertanyaan. Contoh ada sebuah analogi nih. Jadi digambarkan setiap hari ada puluhan orang, mungkin ribuan orang ya di dunia ini
yang menyaksikan atau melihat sebuah buah atau buah apel, buah mangga, apapun buah itu jatuh dari pohonnya, ya. Tetapi pada saat itu ya, hanya Newton yang tanya, why? Mengapa buah itu jatuh ke bawah? Dan kita tahu akhirnya dia menemukan hukum-hukum yang luar biasa tentang gravitasi dan lain sebagainya. Itu berawal mulai dari apa? Pertanyaan, bukan pernyataan. Nasihat itu pernyataan. That's why our brain itu sudah jenuh. Karena otak kita ini adalah mesin pencari jawaban, mesin pemberi makna, pencari jawaban. Oleh karena itu, priming yang saya lakukan, frame-nya, bentuknya bukan pernyataan, tetapi pertanyaan, a question. Jadi kalau daripada saya bilang, aku bahagia, saya ubah. Why? Gitu kan. Mengapa aku begitu bahagia hari ini? Nah, itu priming yang saya lakukan ketika saya bangun tidur. Jadi belum terjadi apapun, kesadaran saya masih baru dari bangun tidur, ya, belum berinteraksi dengan siapapun, belum cek handphone dan sebagainya. I asking myself, ya. Jadi saya bertanya sama diri saya sendiri, I'm asking myself, mengapa hari ini aku begitu berbahagia? Ya, atau Anda bisa sisipi dengan sebuah doa, ya. Ya Allah atau ya Tuhan, mengapa hari ini aku begitu bahagia? Sudah, itu cukup untuk mempriming. Anda cukup mengulang berapa kali aja, berubah state Anda. Ya. Tetapi ingat, ada satu hal yang penting. Pada saat melakukan priming dalam bentuk pernyataan, saya lebih cocok kalau priming itu lebih baik menggunakan mengapa. Supaya apa? Supaya alam bawah sadar ini mencari reason, mencari alasan untuk mendukung atau memberi jawaban kepada saya. Nah, pada saat otak memproses pertanyaan itu mencari jawabannya, persepsi atau perspektif saya terhadap dunia di luar berubah. Visual, auditory, kinestetik, feeling, ya. Olfaktori, gustatori, saya mencari jawaban mengapa hari ini aku begitu bahagia. Jadi begitu masuk hal-hal informasi yang tidak sesuai dengan jawaban itu, sama sang sutradara akan di skip. That's why dalam satu hari energi saya utuh gitu loh. Saya ngisi sesi, bicara di sana, ketemu klien ini, dan permasalahannya kan macam-macam sekali kan. Kalau saya tidak melakukan priming, saya sudah kena priming duluan dari lingkungan sekitar saya loh. Ya, saya akan mulai bilang, kenapa hari ini kok kayak lemes banget sih, kayak males banget gitu loh, kayak mager gitu loh. Atau, kenapa sih kayak gini-gini terus loh, hidup itu kayak gini-gini terus. Nah, hati-hati ya. Nah, pada saat melakukan priming, perhatikan intonasi. Ya, karena kalau intonasinya keliru, otak ini menerima pesannya keliru. Contoh ya, mengapa aku bahagia sih? Mengapa aku bahagia? Itu kan cenderung kayak menyalahkan, malah membuat kesan kita bahwa saya keliru untuk menjadi bahagia loh, salah jadi bahagia, harus sedih. Nah, jadi intonasi ini mempengaruhi pesan ke dalam otak. Orang bilang kata-kata penting ya, tapi menurut saya ya, intonasi lebih penting daripada kata-kata. Ya, jadi tanyakan apapun nanti priming yang kamu inginkan, pakai statement, jangan statement ya, tapi pertanyaan, jangan pernyataannya. Jadi kalau punya saya tadi ya, saya share ke kamu nih, saya share punya saya setiap bangun sebelum melakukan apapun, saya priming dulu. Tenang, saya tanya kepada diri saya sendiri, ya Allah, ya Tuhan, mengapa hari ini aku begitu berbahagia? Mungkin 3 kali pertanyaan, saya rasa sensing oke, clear, bisa diterima, fiturnya aktif, begitu. Jadi selama hari, atau Anda mau tanya soal keuangan, oke. Ya Tuhan, mengapa hari ini aku begitu beruntung?
Ya Tuhan, mengapa atau kalau Anda tidak begitu religius, Anda bisa hanya sederhana saja. Mengapa uang mudah ditemukan? Mengapa income-ku bertambah sekian juta per bulan? Nah, itu dilakukan setiap pagi. Mau tidur juga boleh. Bangun pagi terbaik. Nah, jadi ingat ya intonasinya dalam bentuk pertanyaan. Perhatikan intonasinya. Oke. Saya rasa kita buka sesi tanya jawab dulu, habis itu kita close ya. Saya siap-siap untuk ada sesi personal coaching. Silakan dari 14 penonton dari 300 juta manusia di Indonesia. Kalau Anda bilang, kok gampang banget coach? Atau apa iya sesederhana itu? Ya memang iya sesederhana ini. Kalau ada yang bikin rumit dengan nasihat, Anda harus melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan itu. Itu menggunakan teknik hipnosis namanya Milton Model yang namanya cause and effect. Jika kamu melakukan A, maka kamu mendapatkan B. Ternyata banyak bakul ya yang jualan di luar sana. Ya, menggunakan Milton Model atau kalimat hipnosis model Milton itu yang cause and effect. Jika A maka B. Kalau kamu memberi makan kucing maka kamu akan mendapatkan hadiah. Dan itu jadi priming gitu loh. Bisa juga kan. Tapi ada cara yang lebih sederhana. Cara yang lebih mudah. Yang tidak mengharuskan kamu melakukan hal-hal yang ya mungkin bertolak belakang dengan sisi rasionalitasmu ya. Silakan ada pertanyaan. Iya ya. Inti dari materi Coach Lat nih dengerinnya. Mungkin nanti saya bikin videonya aja ya. Tentang priming ya, bagaimana mengkondisikan otak kita supaya otak kita ini hanya fokus pada hal yang kita inginkan saja. Itu intinya tuh. Nama tekniknya priming. Ada banyak caranya, cuma tadi saya share satu dulu karena satu aja ya. Kita berpikir satu hal setiap hari itu lebih mudah daripada terlalu banyak gitu kan. Jadi untuk mengubah situasi di luar diri kita ini, situasi eksternal, yang perlu kita rubah adalah internal ya. Pagi pengen afirmasi aja kayak ada bisikan nggak mungkin. Nah, itu sebuah feedback loh, sebuah umpan balik dari batin kita bahwa batin kita aja nggak percaya hal itu bisa terjadi gitu loh. Apalagi pikiran gitu loh. Batinnya aja sudah no. Ya, jadi muncul kayak gitu, muncul ada rasa kayak nggak mungkin gitu loh, kayak aku akan mendapatkan 1 miliar setiap bulan. Ya kamu bisa dengan syarat kamu harus jadi gila. Batinnya jawabnya kayak gitu gimana? Itu karena kita terpengaruh tren gitu loh, kita terpengaruh tren motivator yang seakan-akan ya semudah itunya itu gitu kan katanya loh. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Begitu kita tahu prinsipnya, cara kerjanya, lakukan ya. Memang sesederhana itu. Ini otak kita ini didesain nggak sembarangan desain gitu loh. Kok kenapa dipersulit gitu loh? Ya, otak kita ini adalah mesin pencari jawaban. Berarti tergantung apa pertanyaanmu pada dirimu setiap hari itu, dia yang akan cari. Nah, ketika dia mencari hal itu, semua ini matamu hanya akan melihat hal itu, telinga akan mendengar hal itu. Makanya ada hal-hal lain yang jadi nggak kedengeran. Berarti kan yang penting pertanyaanmu dulu nih. Kalau pertanyaanmu udah keliru, ya keliru semua, udah persepsimu. Nah itu jangan sampai terjadi. Oke, sudah 13.45, saya siap-siap dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sharing ya. Meskipun mungkin belum banyak yang bisa saya share, tapi ada sedikit feedback dari kamu tentang pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita itu berdialektika, berdiskusi ya. Jadi saya hadir di sini bukan sebagai guru yang ngajarin kamu harus ini harus no ya. Saya sebagai coach aja, sebagai teman ngobrol. Ya, saya share sesuatu, saya tanya sesuatu, kamu tanya balik gitu loh. Ya. Jadi mulai hari ini sampai ke depan nanti kita
atau saya akan aktifkan lagi live ini ya, karena nggak setiap saat saya bisa bikin video gitu kan. Oh terima kasih, ada yang kasih. Oh nanti kalau dikasih ini saya bilang Rose, I love Rose. Terima kasih Bu Siti Asmawati Sudras, ada Elva 25, terima kasih. Ya, mulai hari ini lebih banyak bertanya, ngajuin pertanyaan ke diri sendiri ya. Jangan khawatir keadaan nggak bisa dirubah, no. Tuhan punya cara sendiri lewat pertanyaan yang kamu ajukan kepada dirimu ya. Jadi selama segala sesuatu kekacauan itu tidak terjadi di sini, you are safe, kamu tuh aman ya. Kalau realita di luar belum bisa dirubah, yang dirubah yang di sini. Karena yang di luar ini adalah cerminan dari apa yang terjadi di sini. Itu yang saya ketahui kayak gitu, ya. Jadi jangan mudah terpengaruh yang di luar. Priming lu supaya ada frame yang bagus, ya. Candid, God bless you too. IDF, terima kasih coach. You are most welcome, ya. Terima kasih. Nanti kita mungkin ya sejam ini cukup ya, 45 menit ya. Kadang saya live 2 jam, terlalu malam ya 1 jam. Di antara setiap sesi saya bisa kayak gini saya share. Oke? Nanti saya kasih tahu di story atau story ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa tanyakan pertanyaan kepada dirimu sendiri, mengapa aku begitu bahagia hari ini. Oke, bye now.